Ya, Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Biasanya kalau kita ngomongin Superbike, versi dari Superbike Yamaha yang merupakan special homologation untuk Superbike yang diproduksi hanya 500 per tahun itu menggunakan embel-embel M, jadi R1M gitu loh, kalau untuk gelaran Superbike. Nah, tapi ada yang spesial di tahun ini. Nggak pernah ada di varian R series lain kecuali R1 dan R15, R15, yaitu R15M. Teman-teman coba cek, R7 aja nggak ada M-nya, R6 nggak ada M-nya, R3, R25 nggak ada M-nya. Hanya R15 lah yang memiliki, boleh dibilang kespesialan tersebut ya, yang boleh dibilang disamakan dengan varian dari Superbike-nya Yamaha, yaitu Yamaha R1. Kayak gitu. Nah, teman-teman sekalian, versi dari Yamaha R15M Connected ABS itu diproduksi oleh Yamaha Indonesia dan dijual dengan bandrol 43.500.000 untuk yang warna ini, teman-teman sekalian. Dan yang warna itu memang warna spesial yang benar-benar sama dengan R1M. Menggunakan warna silver agak-agak gelap dipadu dengan biru dan hitam. Namun, Yamaha Indonesia juga merilis secara spesial, dan ini juga nggak ada ya sebelumnya di versi India, yaitu Yamaha R15M Connected ABS versi World Grand Prix 60 tahun Yamaha, yang boleh dibilang varian grafisnya teman-teman sekalian udah pernah lihat di beberapa varian Yamaha yang lainnya sebelum ini pernah dirilis. Menggunakan basis warna putih agak-agak sedikit pearl kayak gitu ya, agak sedikit gading dipadu dengan warna-warna merah, terus ada warna gold di bagian rodanya, dan juga ada beberapa warna-warna seperti warna kuning di bagian front cowl-nya. Nah, selain itu nggak hanya warna-warna teman-teman sekalian, ternyata Yamaha juga mengadopsi beberapa fitur-fitur yang spesial dihadirkan khusus di Yamaha R15M Connected ABS ini, dan gak ada di varian Yamaha R15 Connected yang dibanderol dengan harga 38 jutaan itu. Nah, teman-teman sekalian pasti udah kepo nih, pengen tahu seperti apa sih perbedaan yang dihadirkan Yamaha di versi M dari Yamaha R15 ini. Langsung aja simak pemaparan dari saya, yuk. Saya udah ada langsung di samping Yamaha R15M versi special grafis 60 tahun Grand Prix Yamaha. Kita akan lihat perbedaannya dengan R15M yang versi standar. Bilangnya apa ya? R15M yang memang dijual di mana-mana. Kita akan lihat perbedaannya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah saatnya kita ngepoin lebih dalam, kupas tuntas mengenai varian yang boleh dibilang merupakan flagship dari Yamaha R15, yaitu all new Yamaha R15M Connected ABS gitu ya. Dari namanya aja sendiri sudah kelihatan fitur-fiturnya, dia sudah connected dan juga sudah menggunakan ABS ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi tulisannya kayak gini nih ya, R15M. Dan kalau kita biasa ngomong R series yang versi M, itu memang punya koneksi khusus dengan yang namanya Superbike khusus homologasi WSBK. Ya, karena homologasi WSBK itu yang didaftarkan itu menggunakan varian M series. Kayak gitu, dari R1M. Dan warna yang dipakai di R1M itu sama dengan warna grafis yang dihadirkan di Yamaha R15M yang ini, teman-teman sekalian, terutama ini ya. Gitu. Nah, keren banget ya. Perpaduan atau kombinasi warnanya itu menggunakan warna silver ya, dipadu dengan warna hitam dan dengan juga ada beberapa warna birunya Yamaha dengan CMYK yang memang Yamaha banget gitu, teman-teman sekalian bisa lihat ya. Secara umum kita bisa lihat, cek dari samping gambar fullnya dulu ya. Pada dasarnya secara dimensi sih nggak banyak berbeda dengan Yamaha R15 yang connected biasa gitu ya. Bahkan bannya juga menggunakan yang sama. Desainnya semua sama teman-teman sekalian. Dan ini kita akan cek ya di bagian full bike untuk gambar di daerah kirinya untuk Yamaha R15M. Teman-teman bisa lihat ya, udah puas. Dan ada juga versi yang lebih mahal 16.000 bila dibandingkan dengan versi R15M Connected yang warna biasa gitu. Dan ini adalah warna spesial World Grand Prix 60 tahun Yamaha.
yang menggunakan warna putih itu loh teman-teman sekalian. Ini keren banget dan ganteng banget dan spesial banget ya. Dan seperti saya bilang, sepertinya di tahun-tahun mendatang belum tentu akan ada lagi nih untuk versi yang ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian ya. Saya liatin dulu gambar full bike-nya. Ya. Sip. Nah, teman-teman sekalian, apa aja nih sekarang yang mau kita kepoin dari R15 Connected? Yang pastinya perbedaan apa yang diperoleh ya? Perbedaan apa yang diperoleh oleh konsumen yang beli Yamaha R15M? Oke, langsung aja kita kepoin yang ini teman-teman sekalian ya. Menggunakan contoh untuk yang Yamaha R15 yang R15M standar. Jadi pada dasarnya untuk bodywork boleh dibilang sama persis. Hanya pewarnaan yang berbeda. Dan warna ini, kedua warna itu tidak diperoleh di Yamaha R15 Connected. Hanya spesial ada di Yamaha R15M ABS Connected. Gitu loh teman-teman sekalian. Namun desainnya semua sama. Desain fairing depan terutama ya, teman-teman bisa lihat di sini. Itu memiliki koefisien drag yang jauh lebih kecil. Jadi dia untuk memecah atau menerpa dari angin di depan pada saat dia melaju lurus di straight itu, hambatan udaranya, koefisien dragnya itu jauh lebih kecil. Dan ini akan menghadirkan potensi untuk motor ini bisa lebih cepat. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian. Pada dasarnya kaca spionnya masih sama, semua masih sama. Dan ini yang menarik nih teman-teman sekalian. Nih kalau menurut saya ini tuh bagaikan kayak dikasih tempat buat naruh nomor start. Kayak gitu. Ada tulisannya juga R15M. Spesial banget. Dia ada warna ini. Sementara untuk lampu-lampunya ini boleh dibilang sama ya. Headlampnya menggunakan lampu LED dengan model yang proyektor ngumpet di dalam kotak berhuruf M ya, yang merupakan corporate design dari Yamaha untuk R series. Kayak gitu teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Sama lampu DRL-nya hadir di kiri dan kanan menggunakan LED juga. Dan dia masih juga menggunakan nih teman-teman sekalian ya, lampu sen. Lampu sennya juga masih menggunakan bulb atau bohlam. Suspensinya sebenarnya sama ya. Sama nggak ya? Kayaknya sih masih sama ya. KYB Indonesia, made in Indonesia, suspensi upside down ya gitu ya. Namun di bagian sini tuh dikasih kayak tambahan stiker KYB di bagian fork kanan dan kirinya gitu ya. Di bagian warna fork yang gold rada-rada ke atas. Dan di sini kita bisa lihat juga velgnya menggunakan warna yang biru kalau yang ini. Sementara kalau untuk yang WGP ini menggunakan warna gold, nanti kita akan bisa lihat juga. Dan di sini tuh hadir teman-teman sekalian grid speed sensor yang akan punya koneksi ke sistem ABS dan juga sistem traction control gitu loh teman-teman sekalian gitu. Sementara kita bisa lihat juga nih kalipernya nih. Kaliper ternyata menggunakan Vibray. Vibray ini sebenarnya brand hasil apa namanya, boleh bilang untuk memperluas pasaran dari Brembo. Jadi sebenarnya dia punya teknologi yang sama dengan teknologi yang dipakai di rem-rem Brembo. Vibray-nya itu adalah kepanjangan dari Brembo. Dan ini memang berbasis produksi di India memang. Gitu teman-teman sekalian dari cerita tentang Brembo ini. Ya, untuk front fendernya menggunakan warna yang silver di sini, sementara untuk yang sana nanti menggunakan warna merah. Gitu loh teman-teman sekalian. Kita bisa lihat lagi. Untuk bagian dashboardnya nanti kita akan bisa lihat. Namun sebelum pindah ke dashboard kita akan lihat juga perbedaan di panel-panel saklar. Panel saklar di sebelah kanan kita bisa lihat teman-teman sekalian, ini ternyata beda. Engine kill switch tidak hadir di sini, tapi dia itu hadir kayak big bike like engine cut off. Hadir buat engine kill switch juga. Lalu untuk ini untuk standby ya. Dan ini untuk starter. Jadi starternya diginiin. Nah, digituin teman-teman sekalian. Saya cobain ya. Nih ya. Nih. Netral dan wow. Ya. Ini suaranya teman-teman sekalian. Yes. Ya, kita matiinnya ke sini. Oke.
Dan dia itu hadir model-modelnya beda-beda ya kalau di sini ya. Jadi ini tetap ada kayak lampu hazard ya. Ya, lampu hazard hanya akan menyalakan 2 lampu kalau di sini ya. Ada 2 indikator lampu sen di dashboard, karena dashboardnya udah mulai berbeda. Nanti kita akan cek juga perbedaannya seperti apa. Dan di bagian bawah itu ada kayak trip info untuk mengubah detail dari MID gitu. Nanti kita akan bahas juga teman-teman sekalian ya. Sementara itu di bagian forknya kita bisa lihat juga di sini untuk fork cap atau tutup dari fork atas ya, walaupun forknya masih sama dengan R15 connected, itu dia menggunakan fork cap berwarna biru anodized kayak gitu. Dan tulisannya teman-teman sekalian di sini ya, R15M itu. Sementara model pengunciannya nggak jauh berbeda dengan R15 connected, menggunakan secure key system ya. Lalu ini kuncinya juga gini, ada grafir laser di bagian depan. Model fuel cap triple T atas atau yoke atas itu sama, bolong-bolong kayak gini. Namun agak sedikit berbeda, ini kayaknya lebih bernuansa R1 banget gitu ya, dan M1 banget sih kalau menurut saya gitu loh. Dan kita kalau pergi ke daerah sini itu sama ya, lampu jauh, lampu dekat, terus ada kayak dim, lampu sen kanan dan kiri, dan juga horn atau klakson. Sini ada kayak, nah ini juga sama untuk tuas koplingnya enteng banget karena dia sudah mengadopsi namanya assist and slipper clutch. Dan jika kita lihat itu dashboardnya beda teman-teman sekalian. Dashboard dari Yamaha R15M itu berbeda bila dibandingkan dengan dashboard dari Yamaha R15 connected. Nah, jadi seperti ini bentuknya aja sendiri sedikit lebih pendek ya. Kalau R15 bias connected itu lebih panjang, dia itu pendek. Dan shift light-nya itu titik-titik kayak gini teman-teman sekalian ya. Dan ada indikator-indikator lampu di bagian kanan dan kirinya kayak gitu. Kita coba nyalain. Wow. Tuh di atas tuh ya, ada kayak lampu shift light tadi. Kita coba ulangin lagi. R115. Wish. Kita bisa lihat di sini ada gear, ini ada street. Nanti kita akan lihatnya ada kayak gearnya berapa gitu ya. Gear indikator. Lalu di sini itu ada yang namanya tachometer bar graph dengan red line itu ada di berapa nih ya? 11.000 ya, 11.000, 12.000, 13.000 sebelah sana gitu ya. Di 11.000 udah mulai red light, tapi kan di sini nggak ditulis kayak merah ya. Nggak tahu kalau di bar graphnya merah apa enggak ya? Kita cek. Oh enggak, masih tetap hitam. Lalu di sini kita bisa lihat juga ada speedometer ya. Lalu ada fuel indikator ya. Lalu ada ini, kalau ini lampu sennya nyala dua-duanya, kita matiin. Ini TCS-nya 0 on gitu ya. Dan ini odometer 4. Nah, gitu loh teman-teman. Pertanyaannya, ini di sini tuh nggak ada pencetan-pencetan apapun. Nggak ada pencetan-pencetan apapun untuk seleksi dan juga untuk merestart dari yang namanya MID ini atau ada multi information display-nya. Nah, ternyata dia itu di sini teman-teman sekalian ya. Kayak misalkan kayak gini nih teman-teman sekalian ya. Ya, di sini saya akan coba jelasin ke teman-teman sekalian. Ya. Dan saya akan coba di sini pertama ya. Jadi untuk ini mengubah-ubah tripnya, ada kanan tulisannya adalah trip, yang kiri itu, yang kanan itu info, yang kiri itu trip. Jadi bentuknya kayak gini, dan ini tuh kalau kita pencet yang info dulu ya. Saya giniin. Kalau info pencet-pencet, yang berubah itu yang bagian bawah. Ada baterai gitu ya teman-teman sekalian. Pencet lagi, nggak kelihatan ya. Nih, cobain lagi dari awal. Ini baterai, pencet, ada track. Dan ini tuh kalau ini tuh kita tuh mantep. Kita pencet lama, lalu di sini tuh ada kayak untuk lap time. Wah, indikator lap time. Nah, fastest-nya. Jadi kalau misalnya pencet gitu, latest, fastest, segala macam. Kita pencet lama, track gitu ya. Lalu kita balikin ke sini lagi, ini ada yang namanya fuel consumption, liter per 100 km. Kalau pencet lama, tidak banyak berubah. Kita pencet sekali lagi, average, ya, ada tulisannya AVG, average atau rata-rata konsumsi bahan bakar. Lalu average dari speed, ya teman-teman sekalian, average dari speed.
dan juga TCS on. TCS bisa di offin? Bisa. Pencet yang lama tadi ya. Pencet yang lama lalu bisa pindah ke off. Jadi traction controlnya bisa di offin. Kita pencet lama lagi, pindah ke on. Dan biasanya untuk mengaktifkan on dan off dari traction control itu harus dilakukan pada saat motor berhenti. Namun saya belum coba nih, apakah di R15M connected ini bisa kita melakukan hidup atau matikan traction control pada saat motor berjalan gitu loh teman-teman sekalian. Dan untuk yang bagian tripnya nih, sekarang kita pencet yang trip yang sebelah sini ya. Kita akan coba fokuskan ke bagian itu juga ya teman-teman sekalian. Tuh ya, yang bagian atasnya berubah jadi trip. Lalu ada trip 2, ada odometer, ada trip 1, trip 2, odometer. Cuman ada 3 teman-teman sekalian ya. Dan untuk meresetnya itu biasanya pencet yang lama. Odometer nggak bisa dipencet. Kalau yang ini biasanya dipencet yang lama, lalu nanti itu akan pindah ke 0. Gitu ya. Dan ini juga secara umum trip ini akan mengubah juga nanti average bahan bakarnya juga. Jadi pada dasarnya dia ini cukup menghadirkan informasi yang jauh lebih racing sih, jauh bergaya racing. Ada juga kayak jamnya di sini teman-teman sekalian. Jam ya hadir di sini, lalu ada indikator ABS dan lain-lain. Jauh lebih racing dan jauh lebih bergaya motor-motor R seriesnya Yamaha yang big bike ya, kayak misalkan R1 dan M1 gitu. Wow. Coolant temperatur juga ada ya kayak di sini. Yang di bagian info ada track, ada bahan bakar, TCS on, baterai, coolant temperatur. Wow, track. Average coba lagi. Wow, mantap. Ini tracknya, kita coba lagi. Wow, fastest. Wah, ini berubah nggak ya kalau di bagian sini? Nggak berubah teman-teman sekalian. Fastest, latest aja gitu. Dan ini nanti akan otomatis akan melihat lap time teman-teman sekalian. Jadi informasi di sini juga udah sangat-sangat full, penuh banget dengan informasi teman-teman sekalian. Dan untuk varian dari R15M juga menghadirkan assistant sleeper clutch tadi udah dapat ya. Lalu traction control ya, traction control dan juga quick shifter. Nanti kita akan lihat di sana quick shifternya seperti apa. Gitu loh teman-teman sekalian. Dan 3D emblem di sini. Kalau untuk yang R15 ini itu R15M yang warna ini tuh menggunakan warna silver ya, silver chrome gitu ya. Sementara kalau untuk yang warna yang WGP itu menggunakan warna emas. Nanti kita bisa lihat ya. Lalu full cap udah, lalu kita akan lari ke bawah. Secara mesin nggak berbeda speknya bila dibandingkan dengan R15 connected. Masih 155 cc, single overhead camshaft, VVA berbendingin cairan dengan power maksimum 19 HP. Tinggi banget tuh. Sementara untuk gear shiftingnya untuk R15M itu kayak gini nih teman-teman sekalian ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dia tuh sudah mengadopsi yang namanya quick shifter. Nah, quick shifter itu di sini. Nah, di sini ada kayak sensor gitu loh teman-teman sekalian. Sensor ini akan mendeteksi ketika rider itu naikin gigi. Jadi pada saat dinaikin gitu ya, dan dia akan mengirimkan sensor ke ECU yang menandakan ya, atau menginformasikan bahwa si rider akan mencoba naik gigi gitu ya, naik gigi, dan memberitahukan kepada ECU untuk mengkondisikan mesin agar dia bisa melakukan perpindahan gigi tanpa melakukan ini nih teman-teman sekalian, tanpa melakukan kayak gini, tanpa melakukan penarikan dari kopling. Namun pada saat dia downshift atau nurunin gigi karena sistem quick shifternya tidak mengadopsi auto blipper, jadi dia tetap kalau pada saat dia turun gigi tetap kita harus melakukan proses tarik tuas kopling. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Ya, fiturnya banyak banget ya yang berbeda bila dibandingkan dengan R15 connected. Kita bisa lihat juga nih teman-teman sekalian, untuk suspensi itu berbeda di bagian warnanya. Jadi kalau di sini tuh kayak suspensi all-in, dia menggunakan warna-warna kuning kayak gitu. Dan juga untuk yang R15M warna silver ini, swing arm banananya walaupun speknya sama, dia menggunakan warna silver, nggak warna hitam. Itu. Sementara rodanya menggunakan warna yang biru. Untuk kalian masih sama ya. Secara umum spek kalau di sini warnanya
yang warna gold gitu loh teman-teman sekalian. Keren banget. Kita bisa lihat di sini buritan masih sama, dia menggunakan model aero kayak gini. Dan kalau kita ngomongin buritan, kita juga ngomongin jok dong ya. Dan jok untuk Yamaha R15 baik yang warna silver ini maupun juga WGP itu menghadirkan spesial juga, yaitu menggunakan bahan yang bermotif karbon baik depan belakang. Kempukannya sama gitu ya. Dan untuk yang belakang atau pembonceng, selain dia dikasih kayak tulisan R15M dan selain dia menghadirkan motif karbon, dia juga menghadirkan kayak ini emboss tulisan bordiran R15M di bagian joknya. Wes, di sini ada tulisan VVA variable valve actuation. Sementara kalau yang di connected biasa itu tulisannya malah assist and slipper clutch. Tapi pada dasarnya sama. Nih teman-teman sekalian ya, untuk bagian fuel tanknya ya, fuel tanknya dia menggunakan warna silver. Tetap ya 3 bagian gini dengan bagian tengah diwarnain warna hitam. Dan nih teman-teman sekalian ya, selain ada tulisan Yamaha Connect, di sini juga ada kayak emblem spesial, emblem R15M. Waduh, ini kelihatan nggak ya? Saya coba untuk teman-teman biar bisa melihat kekerenannya. Wih, jadi kayak gini ya. Nih, spesial juga nih R15M gitu ya. Kayak gitu. Jadi selain kita ngelihat, jadi tuh kelihatan kayak yang spesial banget gitu ya. Selain dari model triple clamp-nya yang bergaya M1 series dan R1 series gitu ya. Terus habis gitu beberapa panelnya yang berbeda juga. Ini ada kayak big bike engine switch off dan segala macem, dan juga tentunya ini nih ya, dashboardnya yang bergaya M1 series banget. Wah, M1 dan R1 series. Bobotnya memang sedikit lebih berat, 3 kg lebih berat teman-teman sekalian. Dan ini tuh make sense alias logis. Kenapa? Karena untuk menjalankan ABS itu mereka butuh modulator, dan biasanya modulator yang zaman sekarang itu tuh bobotnya memang sekitar segitu, 2-3 kg modulator untuk menjalankan sistem ABS gitu, 3 kg lebih berat gitu lah teman-teman sekalian. Ini tuh masih mending gitu ya. Di zaman-zaman dulu mungkin sekitar 6-8 tahun yang lalu itu modulator ABS itu bisa beratnya 5 kilo sendiri. Dan dengan teknologi ya, pabrikan-pabrikan telah membuat modulator ABS jauh lebih ringan. Sekarang kita bisa masuk sekitar 3 kg aja. Dan ini boleh dibilang 2 kg untuk menyusutkan bobot ya, untuk varian mesin di bawah 200 cc itu merupakan sesuatu yang signifikan, akan berbeda dan terasa banget pada saat riding. Itu aja teman-teman sekalian ya, apa yang bisa saya sampaikan di varian R15M. Oke, nanti saya akan mencoba untuk fokus ke yang di sebelah kanan tuh, khusus untuk yang Yamaha R15M versi WGP 60 anniversary. Ya, kalian tadi udah lihat pemaparan saya ya dari Yamaha R15 Connected ABS, baik yang warna standar yang biasa banyak dihadirkan di beberapa belahan dunia, dan juga warna yang khusus nih pertama kali dihadirkan di Indonesia, yaitu warna spesial World Grand Prix 60 tahun Yamaha. Nah, teman-teman sekalian udah lihat perbedaan 4,6 juta yang teman-teman sekalian habiskan untuk membeli ya versi M dari Yamaha R15 ini. Apa aja boleh dibilang sih, kalau menurut saya sih cukup worthy gitu ya. Kita bisa memperoleh ABS yang dual channel, jadi depan belakang itu bekerja secara simultan dan secara independen gitu ya. Lalu kita bisa juga memperoleh fitur safety, yaitu traction control, di mana saya sudah jelaskan bahwa fitur ini akan selalu ya mengukur gitu ya, otak dari motor ini yang ada di ECU itu akan selalu mengukur perputaran rotasional ban depan dan ban belakang. Kalau misalkan dia beda, maka dia akan memerintahkan ECU untuk melakukan sesuatu agar putaran ban depan dan ban belakangnya kembali sama, dan ini akan menghadirkan tingkat kesehatan tertentu. Kita juga bisa memperoleh boleh bilang quick shifter, walaupun hanya untuk shift up doang, namun dipastikan ini akan menambah boleh dibilang kecepatan, karena memang
bisa dibayangkan ada 6 speed. Kalau misalkan masing-masing speed itu kita peroleh seperberapa detik dikali berapa tikungan, bisa dihitung berapa perbedaan kecepatan yang teman-teman bisa peroleh dengan hanya menambahkan quick shifter itu juga. Dan kita bisa lihat juga di bagian dashboardnya ada berbeda, kayak misalkan juga panel saklarnya di bagian kanan berbeda, dan beberapa pernak-pernik boleh dibilang aksesoris ya, seperti kayak nih teman-teman bisa lihat ya logo Garputala yang ada di fuel tank yang berwarna gold itu, dan juga kehadiran juga jok ya menggunakan seat cover bermodel karbon. 4,6 untuk yang versi ini dan juga 5,2 berbedanya dengan varian connected yang standar. Menurut saya worthy teman-teman sekalian, terutama yang ini nih. Kayaknya saya nggak tahu apakah tahun depan atau 2 tahun lagi akan diproduksi. Kalau menurut saya grab it fast. Semumpung masih ada. Ini warna ini collection item sih. Kalau teman-teman sekalian dapat, copot aja gitu ya. Kalau misalkan buat hardening harian biasa gitu ya. Pakaiin yang fairing line, beli lagi gitu. Karena sayang banget. Tahun depan, 2 tahun, 3 tahun lagi belum tentu diproduksi lagi oleh Yamaha. Itu aja dari saya untuk Yamaha R15M Connected ABS. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.